محل البلاء. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahul Billah dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asam dan basa. Nah, apa itu senyawa asam dan juga basa? Nah, seperti yang kita tahu, senyawa asam adalah senyawa yang akan terasa asam ketika kita cicipi. Kemudian basa itu akan terasa pahit dan juga akan terasa licin ketika tersentuh kulit kita gitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, mari kita lihat contoh dari asam dan basa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, yang pertama adalah senyawa asam. Nah, senyawa asam gitu ya. Di sini kita dapat lihat contohnya adalah minuman bersoda. Nah, minuman bersoda merupakan salah satu contoh senyawa asam gitu. Dimana di situ terkandung senyawa asam karbonat yang kita lihat dalam minuman bersoda itu gitu ya. Itu ada gelembung-gelembungnya gitu. Nah, itu adalah dari asam karbonat tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada lemon. Ternyata di dalam sebuah lemon itu terkandung senyawa asam. Senyawa asam yang terkandung di situ adalah senyawa asam sitrat. Nah, selanjutnya juga ada pupuk gitu ya. Dan ternyata di dalam pupuk itu juga ada senyawa asamnya loh teman-teman, yaitu ada asam sitrat dan juga asam fosfat. Nah, sebagaimana kita juga tahu gitu ya bahwa sekarang tuh banyak sekali pupuk ya, yaitu pupuk yang ketika hujan, ketika musim kemarau, pupuk untuk pertumbuhan sayuran gitu, untuk pembuahan tanaman yang berbuah gitu ya, dan sebagainya gitu. Selanjutnya juga ada jeruk nipis. Nah, ternyata jeruk nipis itu juga terkandung senyawa asam di situ, yaitu ternyata ada asam sitratnya gitu, sama-sama lemon. Ya, itu contoh dari senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian selanjutnya itu ada senyawa basa. Nah, apa sih senyawa basa dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya? Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, terkandung senyawa asam gitu. Yang pertama adalah deterjen. Nah, ternyata di dalam deterjen itu terkandung senyawa basa gitu ya. Dimana senyawa basa itu adalah natrium hidroksida dan juga amonium hidroksida gitu. Nah, deterjen ini kan berfungsi sebagai pembersih ya, pembersih baju atau pakaian. Kemudian ada pembersih WC gitu ya, dimana senyawa ini merupakan senyawa basa gitu ya, dimana terkandung juga sama tuh, ada natrium hidroksida dan juga ada amonium hidroksida. Dia dapat dikategorikan senyawa yang asam kuat, senyawa yang basa kuat gitu ya. Kenapa? Karena memang dia di sini berfungsi sebagai pembersih gitu ya. Karena di sini kan dia objeknya itu bukan manusia tapi adalah benda gitu, dimana perlakuan terhadap benda itu tidak berbahaya tidak berbahaya seperti terkena kepada manusia gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada sabun. Nah, sabun juga ternyata itulah contoh senyawa basa loh teman-teman gitu ya. Dimana di situ ada senyawa basa gitu. Dimana basanya itu basa lemah gitu. Makanya kenapa sabun itu tidak berbahaya untuk kita gitu ya. Karena memang sabun itu terkandung senyawa basa yang lemah gitu ya. Beda lagi dengan yang tadi kita sebutkan tadi, deterjen, pembersih WC, dan juga ini ada pemutih pakaian gitu ya, yang terkandung senyawa yang basa yang kuat gitu. Sehingga dalam pemakaiannya juga harus berhati-hati gitu ya, jangan sampai terkena kulit secara langsung gitu ya. Kalau terkena kulit secara langsung kita harus segera dibasuh gitu, jangan sampai enggak. Nah, pemutih pakaian juga termasuk senyawa basa gitu, karena terkandung natrium hidroksida dan juga amonium hidroksida dari situ ya. Nah, selanjutnya itu sebelum kita masuk ke dalam teori asam basa gitu, ternyata asam basa itu dimana asam itu dapat mengubah katas lakmus biru menjadi merah, sedangkan basa dapat mengubah katas lakmus merah menjadi biru. Nah, selanjutnya adalah asam basa gitu, ternyata itu dapat menghantarkan daya hantar listrik teman-teman. Nah, senyawa asam basa ini termasuk parutan elektrolit. Dia akan mengion di dalam air gitu menjadi ion-ion, sehingga dia bisa menghantarkan atau mempunyai daya hantar listrik nih teman-teman gitu. Nah, ion apa aja sih yang merupakan ciri dari asam dan yang merupakan ciri dari basa gitu ya. Nah, di sini akan kita bahas di teori
mengenai asam dan basa gitu. Nah, di sini ada 3 ilmuwan yang mengemukakan tentang teori asam dan basa. Yang pertama itu ada ini teman-teman, ada yang tahu? Ini adalah teori dari Arrhenius gitu ya. Kemudian yang kedua itu juga ada teori dari Bronsted-Lowry. Bronsted dan juga Lowry gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada dari teori Lewis. Yang akan kita bahas secara spesifik atau mendalam di sini adalah teori Arrhenius ya teman-teman. Menurut Arrhenius sendiri gitu ya, asam adalah zat ionisasi dalam air menghasilkan ion H+. Kemudian contoh reaksi ionisasi beberapa asam yakni ada HCl yaitu asam klorida, dia akan mengion menjadi H+ dan juga Cl-. Kemudian H2SO4 atau asam sulfat, dia akan mengion dalam air menjadi 2H+ plus SO4 2-. Kemudian ada CH3COH atau asam asetat, dia akan mengion di dalam air ya teman-teman menjadi H+ dan juga CH3COO-. Jadi asam itu adalah zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion H+ ya. Kemudian menurut Arrhenius juga gitu ya, berdasarkan kekuatannya, asam itu terdiri dari asam kuat dan juga asam lemah gitu, dimana ini ditentukan oleh besarnya derajat ionisasi gitu ya, asam di dalam air atau di dalam larutan air tersebut gitu. Dia dikatakan sebagai asam kuat itu ketika asam yang derajat ionisasinya itu mendekati 1 atau senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan dalam air itu mengalami ionisasi secara sempurna. Artinya semua zat itu terionisasi secara sempurna, dia mengion secara sempurna gitu ya. Contohnya adalah H2SO4, HCl, HBr dan juga HClO3. Nah, dia dikatakan sebagai asam lemah itu ketika asam yang derajat ionisasinya itu kurang atau kecil gitu ya. Senyawa yang hanya sedikit terurai saat dilarutkan dalam air gitu ya, atau dia mengalami ionisasi secara sebagian, artinya zat itu tidak mengion secara sempurna gitu, hanya sebagian saja gitu ya. Sehingga contohnya itu ada H2S, HCN, H2CO3, dan juga CH3COH. Nah, selanjutnya itu basa menurut Arrhenius adalah zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion OH- gitu ya teman-teman. Dimana contoh reaksi ionisasi beberapa basa ya ini ada NaOH atau natrium hidroksida gitu yang menjadi Na+ dan juga OH-, kemudian CaOH2 atau kalsium hidroksida, dia akan mengion dalam air menjadi Ca2+ plus 2OH-. MgOH2 atau magnesium hidroksida, dia akan mengion dalam air menjadi Mg2+ plus 2OH-. Jadi basa menurut Arrhenius adalah zat yang terionisasi dalam air, dia akan menghasilkan ion OH- ya. Selanjutnya berdasarkan kekuatannya juga gitu ya, basa itu terbagi menjadi 2, yaitu basa kuat dan juga basa lemah, di mana ditentukan oleh besarnya derajat ionisasi basa di dalam larutan air. Jadi dikatakan sebagai basa kuat gitu ketika basa yang derajat ionisasinya itu mendekati 1 gitu, dimana senyawanya itu yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan ke dalam air itu dia mengalami ionisasi secara sempurna, artinya zat itu mengion secara sempurna, semuanya itu mengion gitu ya. Dimana contohnya basa kuat itu adalah KOH, KOH dan BOH, yang lainnya masih banyak ya, kalian bisa cari. Selanjutnya itu ada basa lemah, yaitu basa yang derajat ionisasinya itu kecil atau dia senyawa yang hanya sedikit terurai gitu atau terionisasi gitu ya saat dilarutkan ke dalam air, di mana dia hanya mengalami ionisasi secara sebagian gitu ya, jadinya tidak mengion semuanya gitu ya. Dimana contohnya adalah dari basa lemah ini adalah NH3 dan NH4OH. Nah, ya sedikit ilmu juga gitu ya bahwa asam dan basa ini banyak kegunaan atau manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi ada sifat-sifat juga yang membahayakan gitu ya, terutama ketika larutan itu dalam keadaan yang pekat gitu. Dimana nanti asam akan bersifat korosif dan basa akan bersifat kaustik basa gitu ya. Nanti akan berbahaya dan juga sifat kaustik itu juga akan berbahaya bagi manusia gitu, menimbulkan mudarat lah gitu teman-teman ya. Nah, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini untuk asam dan basa sampai di teori Arrhenius. Nah, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata ataupun dari kurang penjelasannya, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.